Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, jadi hari ini ya kita tuh mau bahas tentang toxic productivity and burnout gitu. Nah, mungkin nih ya beberapa dari kalian juga masih agak bingung gitu, masih kurang familiar juga tentang toxic productivity, tentang burnout gitu kan. Mungkin kalian udah sering pernah ngerasain tapi nggak tahu istilahnya gitu ya. Karena kan biasanya seringan kita kayak gitu kan, kita udah sering nih sebenarnya ngerasain tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu tuh namanya ini, itu tuh namanya itu gitu kan. Nah, singkatnya gitu ya, toxic productivity itu sebenarnya pastinya kita tuh dalam kehidupan kita pernah ada ngerasa kayak aduh gue produktif banget nih gitu kan. Misalkan ngerjain tugas lah, terus abis itu misalkan bersih-bersih rumah lah gitu kan. Terus habis itu ngerasa kayak kita tuh hari ini juga kayak lagi bersemangat gitu kan. Kayak pokoknya tugas-tugas yang kita punya langsung selesai semua gitu. Dan itu kan sebenarnya hal yang baik ya, hal yang positif gitu. Kita mengerjakan tugas-tugas yang kita punya, selesai semua, kita udah nggak ada beban lagi gitu. Dan cuma di sini kadang tuh ada istilah toxic productivity gitu ya. Kenapa kok dibilang toxic gitu kan? Toxic kan artinya kan beracun gitu ya. Kenapa kok hal yang positif ini ya, sebuah produktivitas ini kok dibilang beracun gitu kan? Nah, sebenarnya toxic productivity ini tuh istilah lain untuk ngomong workaholic gitu ya. Orang-orang yang kayak kecanduan kerja gitu loh. Waduh, kecanduan kerja. Ya. Makanya workaholic gitu kan. Sebenarnya nggak hanya kerja dalam ranah kantoran aja gitu ya, bisa juga kayak kita sebagai mahasiswa-mahasiswi atau bisa juga sebagai pelajar di sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya ini luas gitu. Nah, istilah toxic productivity atau istilah lain dari workaholic ini tuh jadi menggambarkan keinginan tidak sehat yang dimiliki seseorang untuk menjadi produktif dengan segala cara gitu. Jadi orang yang ngalamin toxic productivity itu ngerasa kayak mereka tuh pengennya tuh kerja terus, mau itu di kantor kayak di kampus, di sekolah atau di rumah gitu ya. Bahkan ketika sebenarnya kayak mereka tuh nggak perlu kerja gitu loh, nggak perlu ngelakuin tugas itu karena misalnya kayak tugas itu tuh bukan yang prioritas lah ya gitu, kayak masih bisa entar-entaran, masih bisa, maksudnya kayak ya nggak penting-penting banget lah, nggak harus banget dikerjain saat itu juga gitu. Nah, keinginan seseorang untuk produktif ini tuh kayak nggak pernah selesai gitu, kayak pokoknya setelah gue kerjain ini harus ada kerjaan lain lagi, harus ada yang lain lagi, numpuk terus gitu kan. Ibarat kata nggak bisa diem ya. Kayak nggak bisa diem gitu, kayak ngerasa tuh kalau misalkan gue nggak ngapa-ngapain hari ini tuh nggak enak gitu loh, kayak jadi ngerasa nggak produktif, jadi ngerasa nggak bahkan di beberapa cases gitu ya ngerasa kayak kalau misalkan gue nggak ngerjain tugas tuh hidup gue tuh nggak berarti gitu sampai segitunya gitu kan. Ya, nah setelah si orang yang mungkin mengalami toxic productivity ini tuh selesai melakukan suatu pekerjaan gitu ya, mereka tuh mungkin aja bisa ngerasa bersalah gitu karena misalkan mereka ngerasa ngerjainnya tuh kayak kurang baik gitu atau kurang banyak gitu kan. Jadi singkatnya buat orang-orang yang mengalami toxic productivity itu ngerasa kayak pokoknya nggak pernah cukup deh, nggak pernah beres gitu, ngerasa kayak aduh gue bisa lebih lagi nih, aduh gue masih ada kerjaan lain nih gitu kan. Nah, ada seorang pelatih bisnis gitu ya, namanya Simon Milasas gitu, dia ngomong kalau misalkan toxic productivity akan membuat seorang merasa gagal ketika ia tidak bisa terus-menerus menjadi produktif gitu. Jadi kayak tadi aku bilang gitu ya, ngerasa kayak hidup gue tuh nggak berarti gitu kalau misalkan gue nggak ngerjain sesuatu gitu, nggak ngerasa kayak nggak produktif gitu, kayak gue tuh di sini hidup tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, terus juga ada seorang psikolog gitu ya, namanya Catherine Esker, dia ngomong kalau misalkan orang yang jatuh ke pola toxic productivity ini tuh selama pandemi itu jadi makin banyak gitu. Karena tuh hal itu karena ada pembatasan aktivitas dan ruang gerak, jadi mereka tuh kayak jadi punya waktu luang gitu kan,
kayak ngerasa kayak apalagi waktu yang masih awal-awal banget pandemi gitu ya, di rumah terus kita quarantine gitu kan, dan kita kayak pas awal-awal banget kan kita masih kayak sekolah kayak libur gitu lah ya, iya benar, kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak kita kan yang terbiasa beraktivitas gitu ya, ketemu banyak orang, terus tiba-tiba kayak di penjara gitu. Bahkan di penjara pun kita masih bisa keluar berinteraksi sama inmates lain gitu kan. Sedangkan kemarin waktu kita karantina bener-bener ya nggak sama siapa-siapa, paling cuma sama keluarga kita gitu kan setiap hari gitu. Dan nggak ada aktivitas yang bisa kita lakuin juga gitu, karena sekolah libur, nggak ada tugas apa-apa, kerjaan mungkin juga sempet libur gitu ya, kayak nggak ada ngapa-ngapain. Jadi ngerasa kayak aduh kayak nggak enak gitu loh, karena biasanya kita sibuk, biasanya kita abis jam segini ada meeting misalkan, terus nanti jam segitu ada rapat lagi di sana, terus tiba-tiba kayak bebas nggak ngapa-ngapain, jadi gitu gabut kan. Gitu ya. Bener banget, jadi gabut gitu. Nah, karena ada toxic productivity ini gitu ya, kayak tadi aku bilang, dia tuh kayak nggak pernah merasa puas gitu ya, kayak selalu pengen terus gitu. Jadi ada muncul burnout. Nah ini kayak di judul kita juga gitu ya, kita bahas tentang burnout juga. Burnout ini mungkin udah lebih umum diketahui orang gitu ya daripada toxic productivity ini gitu. Singkatnya burnout itu ya rasa capek lah ya gitu, itu paling singkatnya, paling sederhananya gitu. Nah cuma kalau misalkan kita jabarin lagi gitu ya, burnout itu suatu kondisi stres gitu, kelelahan secara fisik dan emosional gitu ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan gitu, atau kayak di perkuliahan juga bisa, di sekolah juga bisa gitu. Nah burnout ini tuh kayak apa ya, penyebabnya itu ya kayak kita tuh ngerasa nggak bisa mengontrol apa yang terjadi dan yang memengaruhi pekerjaan kita gitu. Ngerasa kayak misalkan nih karena tugasnya terlalu banyak gitu ya, kita ngerasa kayak kok tugasnya nggak selesai sih gitu kan, kayak baru selesai ini tiba-tiba ada lagi gitu. Terus ada juga bayangan tentang pekerjaan yang nggak jelas gitu. Maksudnya kayak di sini tuh mungkin kayak misalkan kalian dapat tugas ini tapi kalian sebenarnya nggak paham gitu loh, ini tugasnya disuruh ngapain sih gitu kan, itu materinya yang mana sih yang dibahas gitu kan, kayak nggak tahu gitu loh kan, nggak apa ya, kayak mungkin belum belajar kayak materinya atau gimana gitu kan, makanya kayak kita masih bingung gitu. Nah terus selanjutnya itu ada dinamika tempat kerja yang buruk, atau misalkan di sekolah juga bisa, atau di universitas juga bisa. Maksudnya kayak ini tuh kayak bisa aja kayak bullying gitu, itu paling singkatnya gitu, bullying. Kayak ya pastinya kalau orang ngerasain bullying tuh kayak gimana ya, kayak motivasi dia buat ke sekolah atau ke univ, ke kantor gitu kayak jadi menurun gitu kan. Karena kayak males aja nggak sih, kayak gue ke sekolah atau ke kantor udah ditungguin nih sama bully gitu kan, jadinya ya pastinya males lah ya gitu kan. Dan akhirnya jadi ngerasa pasti ada rasa capek juga gitu kan, udah stres sama kerjaan, stres sama tugas-tugas, ditambah lagi ada masalah itu gitu kan. Nah terus ada juga lagi kayak tidak ada dukungan sosial, atau kayak nggak ada support system gitu kalau katanya zaman sekarang lah ya gitu, nggak ada support system gitu. Kita ngerasa kayak aduh gue nih kesepian banget gitu loh, kayak gue mau cerita ke siapa bingung ya, kayak nggak ada temen lah. Terus habis itu mau cerita ke dia takut dianya sibuk, mau cerita ke yang ini cuman ininya kayak dia tuh kayak misalkan nggak enak responnya gitu. Jadi ngerasa kayak nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu, nggak ada sandaran. Nah itu ya aku baru ngomong untuk bersandar gitu kan. Jadi ngerasa semua yang ditanggung sama dia tuh ditanggung sendiri gitu. Nah apa ya, kayak kita pastinya pengen jadi orang yang rajin gitu kan, pengen jadi orang yang selalu produktif gitu. Tapi kadang kita juga suka lupa kalau misalkan menjadi produktif itu bukan berarti kita kerja terus-menerus tanpa ada break, tanpa ada rekreasi bentar gitu kan. Karena pokoknya kalau
antara kehidupan kalian sama kehidupan pekerjaan kalian tuh harus seimbang gitu. Gak bisa kan kalian kerja terus tanpa liburan, dan gak bisa kalian liburan terus tanpa kerja gitu kan. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih ke Saina nih ya. Kita masuk ke SCBC nih ya. Asik, SCBC sudah dimulai ya. Ya, kita masuk ke SCBC gitu ya. Kita mulai dari Saina nih. Aku mau nanya, kamu pernah gak sih ngerasa kayak udah produktif nih sebenarnya, misalkan udah ngerjain 1-2 tugas tapi ngerasa kayak aduh kayaknya masih kurang nih gitu, atau kayaknya masih ada lagi nih yang bisa gue kerjain hari ini gitu, bisa selesai hari ini gitu, pernah nggak? Sejujur-jujurnya sih sejauh ini aku ngerasanya nggak pernah ya. Tapi kalau untuk burnout itu aku ngerasanya sih pernah. Jadi bukan karena burnout itu kan nggak harus karena itu kan, karena toxic productivity itu kan. Nah kalau aku burnout tuh ya kalau berdasarkan apa tadi ciri-ciri yang kamu sebutin itu, biasanya ini lebih ke ini sih, aku ngerjain tugas, aku dapet tugas tapi aku tuh nggak paham gitu. Aku tuh disuruh ngapain, terus jadinya tuh malah stres sendiri kan, udah nyoba nyari di buku, nyari di internet, tapi tetap aja gitu nggak paham, karena kadang tuh tugas yang dikasih tuh dosennya tuh maunya kita menuangkan ide pikiran kita sendiri kan. Nah, gimana caranya aku mau menuangkan isi pikiran aku kalau aku aja tuh nggak paham gitu sama materinya. Nah, itu kadang bikin aku kesel gitu ya. Aduh, nih dosen maunya apa sih? Kenapa sih ngasih tugas begini-begini? Gue tuh nggak paham gitu. Apalagi kalau misalnya dia belum ngejelasinnya. Memang sih di perkuliahan itu kan kita diminta untuk lebih mandiri kan. Tapi itu masalahnya ada dosen yang sama sekali belum pernah menjelaskan materi itu. Maksudnya minimal dikasih gambaran kasarnya pun belum pernah gitu. Jadi itu bener-bener gak kebayang sama sekali. Terus tiba-tiba langsung dikasih tek kayak gitu. Terus aku udah gak tahu deh, gue pasrah deh. Jadinya tuh mau kesel tapi gimana, kesel iya tapi tetap harus ngerjain, tapi mau ngerjain juga kagak ngerti kan. Jadi udah salah gitu. Itu sih paling ya kalau misalnya soal burnout ya. Cukup singkat padat jelas ya. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri gitu ya, aku juga sebenarnya aku belum bisa mengatakan aku pernah mengalami toxic productivity gitu ya, karena rasanya aku pun kalau misalkan ada tugas juga ngerasa udahlah segini aja dulu gitu kan. Yang penting selesai. Besok kenapa harus sekarang gitu ya. Terus juga yang penting selesai, udah kerjain ya udah lah ya. Gitu, dan itu kayak lumayan sering ngerasa kayak gitu kan. Cuman yang pernah aku rasain adalah aku pernah ngerasa gini, kayak dalam sehari itu aku emang gak ngapa-ngapain gitu kan. Aku emang kayak lagi ceritanya kayak lagi healing gitu lah ya, kayak lagi udah hari ini gak ngapa-ngapain dulu gitu, nanti lanjut besok aja gitu. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak gimana ya, aduh gue pengen ngerjain tugas deh gitu, pengen misalkan pengen nyuci baju deh gitu kan, tapi ujung-ujungnya juga gak bakal dikerjain juga gitu, karena kayak cuman pikiran doang gitu, kayak aduh aku harus produktif nih hari ini, tapi ntar tiba-tiba jadi males gitu kan. Jadi makanya aku belum bisa ngomong kalau aku pernah mengalami toxic productivity ini gitu, karena ya aku pun juga masih males ya orangnya. Jadi ya begitu gitu ya. Nah, mungkin untuk menyelesaikan si toxic productivity nih ya, kita mau menyelesaikan toxic productivity dulu nih. Aku mau ngasih tahu untuk mengatasinya gitu ya, tips mengatasinya nih. Gimana mungkin tuh? buat pendengar-pendengar kita yang mungkin pernah mengalami dan sedang mengalami toxic productivity ini gitu. Yang pertama itu adalah kenali tanda-tandanya dan sadari masalahnya. Nah, jadi di sini itu kalian juga harus tahu gitu tanda-tanda kalian punya toxic productivity, dan sebenarnya tanda-tanda ini tuh juga bukan hal yang pasti ya gitu, kayak nggak bisa ngeliat dari ini aja kalian mikir kayak oh ini berarti gue toxic productivity nih gitu, nggak kayak gitu. Cuman kayak contohnya misalkan kayak kalian tuh kayak tadi aku bilang juga terus menerus ngerasa kayak
gue baru kerjain 2 tugas sih, masih ada bisa ngerjain 5 tugas lagi hari ini gitu. Atau padahal kalian udah ngerjain tugas, udah abis kelas, udah nyuci baju, nyuci piring dan sebagainya, sekarang ngerasa kayak aku mau ngapain lagi ya, mau bersih-bersih rumah lagi deh, atau mau ngapain gitu kan, mau ngecat rumah gitu misalnya gitu ya. Gue ngerasa kayak harus kerja terus 24/7 gitu kan. Nah dan lainnya itu misalkan kayak kalian tuh ngerasa sangat kelelahan gitu, terus kalau pas bangun pas pagi-pagi gitu ya, itu juga bukan yang ngerasa seger, tapi ngerasa kayak capek, nggak enak gitu. Nah mungkin kalau ini aku pernah ngerasain ya, kayak ngerasa pas pagi-pagi tuh bangun malah ngerasa capek gitu. Dan ini aku ngerasainnya bener-bener belakangan ini sih, sekitar 3 hari yang lalu ya gitu deh. Itu aku ngerasa kayak karena aku kayaknya terlalu memaksakan ngerjain tugas gitu ya, dan nggak break sama sekali gitu, jadi ngerasa kayak capek banget gitu kan. Nah abis itu karena capek banget ini, aku juga tidur tuh kayak udah nanggung gitu lah gitu ya, kayak tidurnya nggak cukup gitu kan. Jadi pas pagi-pagi bangun itu langsung ngerasa kayak pusing, terus ngerasa kayak nggak enak aja gitu loh, kayak gimana ya? Susah ya dijelaskan, cuman paham. Kayak ngerasa nggak enak gitu, ngerasa nggak nyaman gitu kan. Itu nggak enak banget sih guys gitu. Terus yang kedua, tips mengatasinya itu adalah berilah jeda untuk beristirahat. Kayak tadi aku bilang ya, jangan sampai ngerjain tugas gak ada istirahat, gak ada break gitu ya. Harus work-life balance gitu, harus seimbang antara tugas-tugas kalian yang dikerjain sama liburannya gitu ya, rekreasinya, istirahatnya gitu. Karena percuma juga gitu kalian memaksakan ngerjain tugas terus-menerus sampai ada istirahat, ntar otaknya juga nggak bisa bekerja gitu loh. Jadi kayak akhirnya jadi stuck gitu kan, gue mau nulis apa nih, gue mau ngisi apa nih, jadi nggak tahu gitu kan. Karena bukan soal karena bukan soal kuantitas tapi soal kualitas. Nah iya, bukan seberapa lama kalian ngerjain tugas itu, atau bukan seberapa lama kalian belajar, tapi seberapa banyak yang kalian pahami gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal kualitas kan juga kita berarti harus kayak mengutamakan si kualitas tugas itu. Misalkan nih kayak kalian punya tugas paper atau tugas makalah gitu ya, oke nih selesainya cepet, tapi apakah hasilnya bagus gitu kan, itu kan belum tentu gitu ya. Dan yang ngerjainnya lama pun juga belum tentu hasilnya jelek gitu kan. Jadi semua kualitas seseorang gitu ya, itu tidak ditentukan sama berapa lama hal itu dikerjakan, atau misalkan umur orang itu berapa gitu loh. Jadi itu tergantung sama orang-orang yang mengerjakannya gitu. Kayak misalkan tadi tugas itu ya bisa aja kalian ngerjain cepet dan hasilnya bagus gitu, tapi bisa aja kalian ngerjain cepet ternyata supaya buru-buru aja gitu ya, biar cepat selesai, tapi hasilnya jelek gitu kan, kurang itulah gitu. Nah itu kan akhirnya malah jadi rugi ya menurut aku. Betul. Udah bagus sebenarnya gitu ya ngerjain yang cepet, tapi hasilnya jelek, jadi nilainya jelek gitu misalkan, itu rugi banget gitu. Jadi harus seimbang gitu loh. Jadi kalian harus tahu ngasih deadline sendiri gitu. Berarti gue dari ini tuh sekitar misalkan 3 hari lah gitu. Dari 3 hari itu bisa tuh kalian juga mikirin nih kualitasnya harus sebagus apa, harus apa aja yang dicari dan lain sebagainya gitu. Betul. Lalu selanjutnya itu adalah ini yang terakhir juga, yaitu masukkan perawatan diri ke daftar tugas yang harus dikerjakan. Maksudnya kayak self-care gitu Mbak ya. Jadi di sini tuh self-care tuh bisa kalian misalkan menjalankan hobi kalian gitu ya. Misalkan kalian hobinya nonton nih gitu ya, hobinya nonton, terus habis itu ntar bisa aja istirahatnya, breaknya nonton dulu lah gitu kan. Atau baca buku, atau misalkan yang paling enak sih makan ya. Iya benar. Karena tuh paling enak ya. Mikir itu butuh energi kan, butuh tenaga kan buat mikir kan. Jadi tuh kita butuh asupan makanan gitu supaya otak kita tuh nggak kopong gitu loh.
Iya, jadi makan tuh memang paling enak gitu kan. Jadi jangan lupa makan gitu ya kalau misalkan itu, karena ya apa ya, menurut aku itu mempengaruhi juga sih, karena gini, aku sebenarnya orang yang sering banget nggak sarapan gitu ya, dan kayaknya hampir setiap hari aku nggak sarapan. Nah cuman 2 hari belakangan ini ya, termasuk hari ini aku lagi coba sarapan gitu kan, dan hasilnya tuh aku jadi kayak lebih apa ya, lebih semangat bangun gitu, lebih semangat gitu. Jadi kayak nggak, pas pagi-pagi kan biasanya kalau kelas pertama pagi tuh masih ngerasa ngantuk gitu kan, kayak ngantuk banget, yang banget gitu kan. Terus sekarang tuh kayak jadi lebih kerasa kayak lebih bangun aja gitu. Jadi menurut aku sarapan pun itu juga kayak penting gitu sih, ada betul baiknya juga gitu. Jadi buat si self care ini itu juga penting banget gitu ya. Dan self care itu nggak harus kalian mengeluarkan uang gitu kok, kayak liburan ke Bali gitu ya, atau liburan keluar kota gitu kan, nggak harus kayak gitu. Jadi ya yang simpel-simpelnya aja gitu. Ya karena kebahagiaan itu kan kita yang ciptain sendiri ya kan. Bener banget gitu. Jadi harus imbang lah ya, work life balance gitu. Nah setelah toxic productivity kita mau ke burnout nih. Tadi Saina juga udah ngasih tahu gitu ya, dia ada burnout kayak gimana rasanya gitu kan. Nah itu ada beberapa gejala burnout gitu ya, dan gejala burnout ini pun juga pisah-pisah lagi, ada yang memengaruhi kondisi fisik, kondisi emosional, kebiasaan gitu ya. Aku mau sebutin secara singkat aja gitu ya. Jadi kalau gejala burnout yang memengaruhi kondisi fisik itu misalkan ada sering sakit kepala atau nyeri otot, nafsu makan menurun, gangguan tidur, sakit perut, dan masalah pencernaan. Terus kalau yang memengaruhi kondisi emosional, misalkan merasa gagal dan meragukan diri sendiri, merasa tak ada yang membantu, yang terjebak dalam pekerjaan, kehilangan motivasi, lebih negatif, perasaan tidak puas dengan pekerjaan. Lalu yang mengaruhi kebiasaan itu misalkan makan berlebih, konsumsi obat-obatan, alkohol, pelampiasan rasa frustasi kepada orang lain, datang ke kantor atau mungkin kayak sekolah gitu ya, lambat, terus pulangnya lebih cepat, terus sulit berkonsentrasi dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Nah, dari gejala-gejala itu gitu ya, mungkin sekarang giliran aku yang cerita soal burnout kali ya. Jadi maaf guys. Gak apa guys, santai. Gimana tuh burnoutnya Michelle? Jadi burnoutnya aku itu, aku ngerasa gini, aku dulu waktu SMA itu sepertinya pernah ngerasa burnout gitu ya, tapi nggak bisa dikatakan burnout juga gitu loh, paling capek aja gitu sih gitu kan, karena mungkin banyak tugas gitu kan. Nah semenjak masuk kuliah gitu ya, aku kayak baru bener-bener ngerasain definisi burnout yang sebenarnya gitu loh, bener-bener rasa secapek itu gitu kan, se-desperate itu untuk libur dan istirahat gitu ya. Karena terutama di semester 2 sih, semester 1 kan ya udah mulai berat, cuman kayak masih transition gitu ya dari SMA ke kuliah gitu, jadi kayak masih ada sedikit kelonggaran gitu. Nah pas semester 2 itu bener-bener kayak langsung ditabrak jreng. Iya, aku kayak jreng banget gitu loh. Dan aku ngerasa kayak bener-bener next level banget gitu. Tugasnya beda lah, orang-orangnya beda, lingkungannya beda, pokoknya semuanya beda, dan itu langsung kerasa banget gitu kan. Dan sempet kayaknya tuh sekitar 3 minggu atau mungkin 1 bulan setelah hari pertama di semester 2 gitu ya, aku sempet kayak capek banget gitu, terus abis itu nangis gitu kan. Dan nangisnya itu tuh cuma gara-gara hal yang sepele gitu lah guys, karena gini, aku ngerasa kan udah capek, habis itu aku inget banget itu aku mau nonton Batman gitu ya. Aku mau nonton Batman gitu, cuman karena aku ngerasa gini, udah nih, udah ngerjain tugas hari ini, mau nonton dulu gitu kan, udah capek, mau istirahat dulu, mau break dulu. Terus mau nonton Batman nih, aku baru mau pesan tiket di MTX gitu kan, terus tiba-tiba hujan deras dong. Tapi itu habis itu nggak jadi pergi gitu kan, akhirnya di besok, dan itu
masalah sepele banget dan aku nangis gara-gara itu gitu kan. Terus kayak ngerasa kayak aduh capek banget sih mau ya biasa tuh kalau udah kecapean banget tuh jadi gampang banget nangis gitu loh. iya makanya kan jadi moodian juga gitu kan, jadi kayak dikit-dikit bad mood lah, terus ntar ya moodian gitu deh, terus habis itu apa yang ngerasa kayak cuman hal kayak gitu doang nangis gitu kan, padahal itu kayak jadi ngerasa kayak aduh childish banget gue gitu kan. Tapi ya begitulah burnout gitu, kayak bisa sampai segitunya gitu loh kalau misalkan kalian tuh ngerasa capek banget gitu kan. Dan burnout itu emang sebenarnya bukan masalah yang berat-berat banget kok gitu ya, tapi akan menjadi bahaya, akan menjadi berat ketika kalian itu nggak bisa mengatasi burnout itu gitu kan. Karena ya karena kalau nggak diatasi itu jadi semakin parah dan ya jadi malah jadi penyakit gitu kan. Kan kayak udah terlalu capek nih, misalkan terlalu capek terus kalian juga misalkan jadi jarang makan gitu kan, udah jarang sakit makan, ntar sakit kan, terus habis itu jadi misalkan tidur jadi begadang terus gitu kan, tidurnya nggak cukup, udah itu udah pasti sakit gitu kan. Jadi makanya kalian harus bisa mengatasi burnout itu gitu. Nah, aku punya beberapa tips gimana caranya untuk mengatasi burnout gitu ya. Yang pertama itu adalah bicarakan dengan orang lain. Nah, ini tuh pilihan pertama aku juga sih. Aku biasanya sering cerita-cerita gitu ke saya, curhat-curhat gitu kan. Kayak ngomong, aduh hari ini aku capek banget nih gara-gara begini. Aduh hari ini aku dapat tugas ini itu. Aduh hari ini kelompokku begini begitu gitu ya. Jadi mungkin saya juga udah bosan kali ya. Enggak lah, kan saya di sini sebagai harus bisa sebagai sahabat yang baik gitu ya. Asli. Mendengarkan keluh kesahnya Michelle menjadi penyemangat gitu. Ya, menjadi support system gitu ya. Iya makanya aku sering banget gitu kan cerita gitu, kayak cerita tentang masalah di kuliah lah gitu, tentang tugas-tugas gitu kan. Nah ketika kalian kayak membicarakan hal-hal yang bikin kalian capek, yang membebani kalian, itu rasanya kalau di aku ya itu jadi kayak ya sedikit lega lah ya, karena maksudnya kita bagi-bagi beban gitu loh, maksudnya kayak nggak dipendam sendiri, gitu, nggak perlu kita doang yang menanggung bebannya, tapi orang lain juga bisa ikut bantuin gitu, kayak misalkan mereka bisa ngasih saran lah, bisa ngasih semangat gitu, dan menurut aku itu udah lumayan cukup sih gitu kan. Lalu selanjutnya juga ada kayak lakukan relaksasi. Nah ini kayak misalkan kayak yoga, meditasi gitu kan. Biasanya tuh aku tuh juga kayak denger di YouTube yang kayak meditation gitu, guided meditation yang latihan pernafasan gitu-gitu kan. Itu menurut aku ya membantu sih kalau misalkan, cuman tergantung orangnya juga gitu ya. Tapi kalau aku membantu karena dulu aku juga udah sempet setahun yoga gitu, jadi kayak udah terbiasa gitu, asik. Alumni yoga ya? Setahun doang sih guys, habis itu langsung putus yoga gitu. Aduh putus yoga nggak tuh? Putus yoga. Ya, karena bukan putus sekolah kan, tapi putus yoga. Ya gitu. Nah kalau yoga tuh menurut aku kayak lebih workout dengan versi yang lebih kalem. Ya iya bener, versi lebih kalemnya gitu. Kan kalau workout yang bener-bener workout tuh kayak mungkin lebih capek gitu ya daripada yoga. Kalau yoga tuh kalian ada relaxation-nya, ada meditasinya, tapi dapat workout-nya juga gitu, makanya dibilang workout yang kalem gitu. Nah kalau meditasi tuh lebih kayak ya berhubungan sama pernafasan juga, terus habis itu juga kayaknya menurut aku nggak terlalu ada workout yang kayak yoga gitu lah ya. Pokoknya bener-bener lebih kayak itu mindfulness gitu, kita sadar sama diri kita sendiri, terus habis itu lingkungan kita gitu, lebih kayak gitu sih. Terus selanjutnya itu ada olahraga secara rutin. Nah ini sebenarnya hampir sama kayak yoga tadi gitu ya. Terus kalau misalkan kalian nih orang-orang yang suka nge-gym gitu misalkan, atau yang biasanya pagi-pagi atau sore-sore lari keliling kompleks lah, terus habis itu sepedaan gitu ya, itu bagus banget gitu buat mengurangi
burnout dan stres kalau misalkan kalian kerja atau kuliah atau sekolah gitu, karena kan itu juga jadi salah satu buat break juga gitu kan, selain kalian nonton kayak atau baca buku atau apa gitu, itu juga penting gitu. Nah yang terakhir nih yang paling penting banget menurut aku itu adalah tidur yang cukup. Itu tuh penting banget gitu ya, dan aku paham sih kalau misalkan orang-orang tuh pada suka begadang gitu kan ya, karena contohnya saya juga gitu, apalagi kalau misalkan udah nonton film, nonton series gitu ya. Iya nih Michelle nih series lover. Iya udah nonton series tuh udah nggak peduli mau sampai jam 5 pagi kek, mau sampai jam 6, mau nanti jam 7 ada kuliah gitu ya, tapi tetap aja diterusin gitu. Nah akhirnya kan nggak ada istirahat yang cukup, terus langsung kuliah lagi, langsung beraktivitas lagi gitu kan, jadi badannya capek, otaknya capek, terus otaknya juga nggak bisa mikir dengan baik gitu kan, jadi percuma lah gitu. Makanya tidur yang cukup itu tuh penting banget gitu ya. Contohnya nih kayak salah satu orang yang menurut aku tuh tidurnya cukup banget gitu ya, yang tidurnya teratur tuh Saina gitu kan. Karena biasanya tuh kita masih ngechat gitu ya, jam 8 tuh masih ngechat gitu ya, tapi kalau ada jam 9-10 gitu tiba-tiba udah ngilang gitu. Ya saya suka ghosting guys. dan aku udah tahu gitu, udah ngerti lah ya polanya gitu, Saina tuh tidurnya jam segini gitu. Jadi udah tahu kalau misalkan nanti aku ngechatnya aja udah jam 9-an gitu, udah pasti di ghosting gitu kan, jadi kayak santai aja. Cuman lebih bukan tidur lebih lebih ke ini sih, jiwa malesnya itu lebih menguasai diri, kayak udah gue malas ngapa-ngapain, udah gue tidur aja. Kalau misalnya lagi misalnya habis kelas gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain, terus baring-baring, terus ntar ketiduran. Iya nih tadi juga nih kayak sering tidur ya, pokoknya sering tidur lah ya, pecinta tidur gitu ya, tidur lovers gitu. Ya saya tidur lovers. Makanya jadi tidurnya lebih dari cukup malah nih kayaknya ya. Iya makanya udah over udah over banget lah. Ya tapi sebenarnya kalau tidur siang gitu ya, aku tuh juga pengen tidur siang gitu, cuman ya pas baru ini kayak tiduran gitu ya, terus habis itu tiba-tiba keinget, oh iya belum nyelesain ini, akhirnya bangun lagi gitu. Sampai alam bawah sadar pun itu ya, seputar tugas ya. Iya, soalnya nih aku pernah ketiduran pas lagi kelas gitu kan, laptopnya aku taruh di meja, aku tiduran di kasur gitu kan, dan aku tuh pas tiduran itu mimpinya itu aku lagi ada di Zoom gitu loh, dan sampai mimpi pun tuh kayak dari tiba-tiba di mimpi itu aku sadar gitu, oh iya kan aku lagi kelas, terus aku kebangun terus akhirnya ikut lagi kelas gitu kan. Jadi sampai kalau aku tipe orang yang belum bisa tidur kalau misalkan tahu masih ada hal yang harus aku kerjain gitu, jadi pasti kebangun lagi. Cukup berbanding terbalik sama saya ya guys. Iya makanya aku nggak bisa tidur siang tuh kayak gitu, karena di siang-siang ini ya aku aja kadang ada kelas yang sampai sore banget gitu kan, jadi udah pasti nggak bisa tidur siang. Kalau misalkan ada kelas yang nggak terlalu sampai sore banget, ya kadang aku nyempetin tidur siang, tapi lebih sering untuk ngerjain tugas sih, karena ya tadi aku bilang gitu, nggak bisa baru tiduran bentar tiba-tiba udah keinget lagi ada tugas ini tugas itu gitu kan, jadi nggak enak gitu. Sisi tidurnya positifnya tugasnya Michelle udah terjamin akan dikerjakan, nggak bakal lupa ngumpulin, nggak bakal lupa ngerjain, jadi ada sisi positifnya guys. Yes, bener banget. Cuman gitu ya agak capek gitu kan, jadi ya makanya harus belajar ini sih. Kalau aku tuh belajar kayak tahu kapan waktunya istirahat, tahu kapan waktunya nugas gitu, karena kalau enggak ya ntar jangan jadi burnout ini gitu kan. Oke. Jadi sekian SCBC hari ini gitu ya, yang ya singkat tapi panjang juga sih sebenarnya. sedang lah ya, sedang gitu. Oke. Seperti biasa gitu ya, sebelum kita
menutup episode hari ini gitu ya, di penghujung acara nih, asik penghujung acara. Asik. Kita makan-makan dulu kali ya. Foto-foto dulu, foto-foto dulu. Ya, foto-foto dulu, nanti kita makan somai gitu ya, makan es doger, itu enak banget. Enak ya? Aku cendol ya? BTW aku udah lama gak kondangan loh. Ini random banget. Aku baru kapan ya? Baru yang waktu itu ya, Shell ya? Mas tahu. Iya. Ini 2 minggu lalu ya? Aku habis kondangan guys. Ini nih pertanyaan buat kalian yang dengerin nih, kalian tuh suka kondangan gak sih? Aku tuh kondangan suka. Cuma buat makan. Suka makanannya. Karena makanan yang pasti ada tuh biasanya sate, somai, es doger atau es krim. Itu tuh yang pasti ada. Es krim tuh pasti ada sih. Iya, dan kayak enak banget gitu. Aku udah lama banget gak kondangan, kayaknya terakhir kali sebelum pandemi sih. Ya ampun, udah lama banget sih. Nanti buat kalian yang mau bikin acara kondangan ya, ajak saya dan Michelle ya guys. Undang kita ya guys. Undang kita, karena kita senang banget makan makanannya gitu. Oke, udah ya segitu aja buat acara kondangannya gitu ya. Balik lagi sebelum kita menutup episode pada hari ini, mungkin seperti biasa kita mau mengasih satu patah dua patah kata gitu ya untuk para pendengar kita gitu, berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu toxic productivity dan burnout gitu ya. Mungkin boleh dimulai dari Saina dulu gitu ya. Pada Saina nih, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya kalau misalnya dari aku singkat aja ya guys. Jadi buat kalian yang pengen merasa produktif gitu ya, sebenarnya itu bagus sih ya. Jadinya tugas-tugas kalian, nggak cuma tugas sih, pokoknya pekerjaan kalian tuh bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalian juga harus istirahat. Jangan hidup tuh jangan seputar kerjaan doang gitu. Masih ada hal-hal lain yang bisa dinikmati. Kalian masih bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kalian sayang. Jadi stresnya tuh nggak kerasa gitu seketika. Yang tadinya lagi stres, udah suntuk banget gara-gara tugas, terus pas ngobrol sama orang yang disayang tuh jadi seneng lagi, moodnya tuh jadi happy lagi, terus pas mau lanjutin kerjaan tuh ya lebih seneng gitu ngerjain kerjaannya. Jadi sebanyak apapun tugas kalian, sebanyak apapun kerjaan kalian tetap harus menyempatkan diri untuk istirahat, karena mau gimana pun juga kesehatan itu penting, oke? Banget. Ya. Terus juga tadi Michelle juga udah kasih tau kan tips and trick gimana sih cara supaya kalian gak burn out ya. Itu bisa diterapkan ya, bisa kalian coba ikuti. Pokoknya kalau kalian punya sesuatu atau kalian lagi mendem sesuatu gitu, kalau misalnya emang kalian butuh tempat curhat ya, silakan cari orang yang kalian percaya, yang buat dijadikan senderan gitu lah. Jadinya beban kalian tuh nggak dipendam sendiri gitu loh, minimal dibagi-bagi lah. Kayak Michelle kan cerita ke aku, terus kalau aku lagi kesel, lagi stres juga, aku cerita ke Michelle. Jadi yang kenyang tuh bukan cuma aku doang, Michelle juga kenyang gitu ya, kenyang sama stres gitu ya. Ya begitu aja sih kalau dari aku ya. Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sebenarnya juga singkat aja ya, karena tadi aja aku juga udah ngasih lumayan banyak kayak cara mengatasi dan lain sebagainya gitu ya. Cuman mungkin buat dari aku reminder aja kali ya, reminder buat kalian semua nih yang pendengar-pendengar kita ya, termasuk aku juga, termasuk Saina juga, kalau misalkan kalian emang punya tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan, ya selesaikan saat itu juga kalau bisa, dan selesaikan sesuai porsinya, sesuai waktunya gitu ya. Jangan berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik gitu ya. Dan work-life balance gitu, harus tahu kapan waktunya nugas, kapan waktunya kerja, dan kapan waktunya untuk senang-senang dulu, untuk break dulu, untuk liburan dulu gitu. Karena kalau misalkan itu gak imbang, ya semua hal yang kalian lakuin tuh jadinya percuma gitu. Tadi kayak katanya Saina juga, kayak kita harus mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya gitu kan. Iya, betul. Karena percuma kita ngerjain sesuatu dengan cepet ya, sat-sat gitu ya, tiba-tiba hasilnya jelek gitu atau kurang gitu kan, itu kan sayang juga gitu ya. Dan untuk mengatasi burnout juga gitu, bisa nih kalian kayak bener-bener melakukan hobi kalian gitu, kayak
melakukan hobi itu juga kan nggak perlu yang keluar uang, nggak perlu yang mahal-mahal gitu ya. Kalau bisa keluar uang yang mahal-mahal sebenarnya ya terserah kalian juga sih ya. Itu kan preferensi sendiri gitu ya. Cuman yang mau aku ingatkan adalah itu tuh nggak harus keluar uang gitu loh. Kita bisa melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia secara sederhana, secara simple, dan buat kita tuh udah cukup gitu loh. Jadi fokus sama hal-hal kecil yang bisa bikin kalian bahagia, yang bisa jadi pelampiasan rasa capek kalian gitu. Itu dari aku. Oke. Seperti biasa ya, kita nggak ya selalu mengingatkan ke kalian gitu ya, kalau misalkan kapan aja sih ASKR tuh upload gitu ya. Jadi boleh nih kepada Saina gitu ya, silahkan lagi untuk memberitahu ke pendengar-pendengar kita kapan sih ASKR tuh upload. Oke, jadi buat kalian para pendengar ASKR, khususnya buat para pendengar baru ya, jangan sampai kalian ketinggalan podcast kita karena nanti kalian bakal rugi banget. Jadi di sini aku mau ngasih tahu, ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita akan upload jam 6 sore, sedangkan di hari Minggu kita akan upload jam 8 pagi. Jadi tolong dicatat supaya kalian tidak ketinggalan ya, jangan sampai kalian rugi nggak dengerin kita. Bener banget, pokoknya dicatat, ditempel, dibikin reminder gitu ya, biar nggak lupa, karena ntar rugi banget gitu ya kalau misalkan kalian lupa. Oke, terus selain waktu upload ya, kita tuh mau ngomongin lagi soal ini nih, sosial media gitu ya. Kalau misalkan nih kalian punya pertanyaan atau punya saran, terus punya topik-topik yang pengen kalian sampaikan gitu ya ke kita, atau mau cerita gitu, mau nge-share pengalaman gitu, tuh boleh banget. Dan pastinya privasi kalian tuh terjamin ya, dijaga 100% sama kita gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu-malu. Nah boleh nih kepada Saina, tolong dong dikasih tahu ke pendengar-pendengar kita, sosial media kita tuh ada apa aja sih? Oke, jadi sosial media ASKR itu ada Spotify pastinya, ada YouTube, terus kita punya Instagram juga, sama ada email juga. Nah, namanya itu sama semua ya. Namanya itu adalah Apa Sih Kata Remaja. Nah, untuk email, kalian tinggal tambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya email ASKR itu adalah apasihkataremaja@gmail.com. Jadi buat kalian yang punya saran, kritik, atau apapun itu yang tadi udah Michelle sampaikan, kalian bisa langsung aja menghubungi kita dengan mudah ya, karena kita tahu hidup itu udah berat, jadi kita tidak mau memperberat lagi, tapi kita mau mempermudah ya. Kita sangat terbuka untuk umum kok ya. Yes, bener banget ya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut kalau misalkan punya pengen cerita ke kita gitu ya, langsung sampaikan aja, karena kita sendiri tuh orangnya senang banget ya dengerin cerita orang. Banget. jadi kayak jangan ragu gitu untuk memberi cerita kalian ke kita gitu. Oke deh, segitu aja buat episode hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat saya yang udah jadi teman pas aku hari ini. Iya, sama-sama. Terus juga, ya jangan lupa pantengin terus ya podcast ASKR, karena ya rugi lah ya kalau misalkan ketinggalan satu episode aja gitu. Betul. Jadi segitu aja buat hari ini, dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.